Kembali lagi di channel Jago Listrik. Teman-teman pernah dengar nggak istilah VFD atau Variable Frequency Drive? Nah, alat ini bisa bikin motor listrik kita jalan pelan, cepat, bahkan bisa dibalik arah putarannya hanya dengan ubah frekuensi aja. Nah, untuk penjelasan VFD ini saya bagi menjadi dua part 1 dan part 2. Oke, langsung aja kita bahas yang part 1-nya. Motor listrik AC atau bahasa kerennya motor induksi berputar dengan kecepatan yang telah ditentukan oleh jumlah kutub atau pole yang ada di dalam motor dan daya yang disuplai. Jadi frekuensi secara langsung berhubungan dengan putaran per menitnya atau kita sering sebut RPM motor. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat RPM-nya atau semakin tinggi putaran motornya. Nah, berbeda negara berbeda frekuensi yang disediakan oleh perusahaan utilitas listrik. Kalau kita PLN. Nah, berapa sih kalau di Indonesia frekuensi yang disediakan oleh PLN? Di Indonesia frekuensinya itu 50 Hz. Dan standar jumlah kutub atau pole di dalam motor induksi di Indonesia umumnya berjumlah 4 kutub, 4 pole. Dan motor induksi dengan 4 kutub ini yang beroperasi pada frekuensi 50 Hz bisa memberikan rotasi nominalnya sebesar 1500 RPM. Namun kadang-kadang kita nggak perlu nih putarannya sampai maksimal 1500 RPM. Kita bisa kurangi. Gimana cara kuranginya? Ada 3 cara untuk mengurangi kecepatan atau RPM motor induksi. Yang pertama dengan menggunakan reduktor kecepatan mekanis. Jadi pada aplikasi ini menggunakan seperti gearbox. Cara klasiknya motor tetap mutar kenceng tapi outputnya diperlambat pakai gear. Tapi ada beberapa kekurangan kalau mengurangi kecepatan dengan cara ini. Karena menggunakan gear jadi butuh volumas. Dan karena bentuknya besar dan berat dan umumnya ditempatkan di satu tempat aja, tidak bisa berpindah-pindah. Jadi tidak fleksibel. Nah, karena pertemuan antar gear jadi akan menimbulkan suara berisik dan akan menimbulkan getaran nantinya. Nah, misalkan poros motor atau bebannya jauh. Nah, ini bikin ribet untuk pemasangan gearbox ini nantinya. Jadi bisa dikatakan cara ini kurang menguntungkan ya teman-teman. Nah, ada cara lain untuk mengurangi kecepatan atau RPM motor, yaitu dengan menambahkan lebih banyak kutub atau pole secara elektrik di dalam motor. Nah, ternyata teman-teman ada sistem transistor yang memungkinkan kutub di dalam motor untuk dinyalakan dan dimatikan. Jadi bisa otomatis 2 pole, bisa otomatis 4 pole. Nah, itu pakai transistor. Tapi cara ini juga ribet teman-teman. Kenapa? Karena harus desain ulang atau pakai sistem transistor tertentu yang nantinya bisa mengaktifkan dan menonaktifkan kutub tertentu di dalam motor. Nah, itu ribet. Nah, cara terakhir yaitu dengan pakai VFD tentunya atau Variable Frequency Drive. Nah, ini cara yang paling solutif dan modern. Jadi VFD ini dapat dikonfigurasi dan disetel untuk menghasilkan perubahan bertahap frekuensi dan tegangannya sehingga motor beroperasi sesuai dengan beban yang dibutuhkan, baik dalam hal kecepatan maupun tegangannya. Jadi dengan hanya VFD ini kita bisa ngatur frekuensi dan tegangan listrik yang dikirim ke motor. Kita naikkan frekuensi, maka putaran motornya menjadi kencang. Kita turunkan akan lambat. Fitur-fitur seperti VFD ini yang tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan reduktor atau sistem transistor untuk menambah kutub atau pole di dalam motor induksinya. Dan ternyata penggunaan VFD ini sangat luas teman-teman, di aplikasi industri maupun komersil. Di dunia industri contohnya diterapkan pada crane ya, bisa juga di extruder. Bahkan di dunia komersil contohnya bisa diterapkan di roller coaster. Nah, itu ada motornya. Analogi sederhananya VFD bisa mengubah frekuensi yang diberikan ke motor AC atau motor induksi untuk mengontrol kecepatannya atau RPM. Jadi misalkan butuh start yang halus, soft start, nah ini bisa pakai VFD hanya dengan mengubah frekuensinya. Nah, sekarang kita ke part yang paling penting, bagaimana VFD bekerja. Nah, ini contoh diagram rangkaian VFD. Kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, yang paling kiri kelihatan ya, ada yang namanya current transformer atau trafo arus CT. Current transformer ini berfungsi untuk mengukur arus yang masuk ke VFD. Jadi ada 3 current transformer atau trafo arus, T1, T2, T3. Jadi akan dibandingkan arus masuk pada T3 dan arus keluar pada T1 dan T2. Nah, normalnya arus masuk harus sama dengan arus keluar. Misalkan arus masuk dan arus keluarnya tidak sama,
terjadi ground fault, maka CT atau trafo arus ini akan bekerja, maka VFD-nya akan mati. Nah, berikutnya kita punya converter atau biasa juga disebut rectifier. Nah, kalau sudah ngomong rectifier pasti larinya ke dioda ya. Ada 6 dioda di sini. Nah, disinilah arus AC bolak-balik 3 pas diubah menjadi arus DC searah dengan menggunakan dioda-dioda ini. Jadi 6 dioda ini dapat berfungsi seperti katup teman-teman. Dioda hanya mengizinkan arus mengalir dalam satu arah dari anoda ke katodanya dan akan memblok arus tersebut jika arahnya berlawanan arah panah diodanya. Jadi saat kita menghubungkan arus AC 3 pas ke converter, saat tegangan pasa R lebih besar dari pasa S atau T, maka dioda untuk pasa R akan terbuka dan arusnya akan mengalir. Nah, saat pasa S lebih besar, maka beralih ke dioda S yang aktif dan R akan menutup. Nah, begitu pula untuk pasa T ya, maka dioda yang T yang akan aktif. Karena kita pakai 3 pasa, maka dioda-dioda ini buka tutup bergantian, tergantung tegangan yang lagi paling tinggi. Hasilnya arus DC yang bentuknya kayak gelombang bergerigi, disebut 6 pulse DC waveform. Selanjutnya ada yang namanya filter dan buffer DC atau disebut juga DC bus. Setelah diubah ke DC pada rectifier, arusnya masuk ke bagian DC bus yang isinya ada kapasitor dan resistor. Fungsi kapasitor buat menyimpan dan meratakan arus DC yang bergerigi tadi, dan resistor fungsinya itu buat ngeredam lonjakan arusnya. Masalahnya kalau kapasitor masih kosong atau belum ngecas dan tiba-tiba langsung kena arus besar, bisa rusak tuh komponennya. Makanya ada yang namanya pre-charge circuit. Jadi pre-charge circuit ini semacam sistem pengaman. Saat VFD pertama kali nyala, arus masuk dulu nih lewat resistor pembatas supaya kapasitor ngisinya secara perlahan. Nah, setelah kapasitor penuh, baru kontaktor akan menutup dan akan nyambungin arusnya secara langsung tanpa hambatan resistor. Nah, kalau kontaktornya gagal nutup tapi motornya tetap nyala, arusnya bakal tetap lewat resistor dan ini akan bikin resistor panas dan termostat akan bekerja dan memutus rangkaian sehingga VFD bakal otomatis mati untuk menghindari kerusakan. Nah, ini bagian yang paling penting, inverter IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. Bagian ini adalah otak utama dari VFD. Di sini arus DC yang udah diubah lewat rectifier dan disempurnakan oleh DC bus diubah lagi menjadi AC yang dikendalikan oleh teknik PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, PWM ini seperti saklar super cepat yang ngatur seberapa sering dan beberapa lama tegangan dikirim sehingga hasilnya bisa menyuplai gelombang AC. Nah, untuk bagian IGBT dan PWM ini akan saya bahas lebih detail pada part kedua. Oke, sekian video kali ini. Nanti akan kita lanjut di part kedua. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.